damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan, khususnya Amang Pendeta Siboya dan Inang, yang Amang Siboya berulang tahun hari ini 65 tahun. Saya mengambil tema dalam khutbah saya hari ini, berkat rohani sebagai hadiah terindah. Saya baca dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Efesus pasal pertama ayat 3 sampai 8, demikian dikatakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau mau jujur, sebenarnya saya sangat susah untuk berkhotbah dalam ibadah ulang tahun, apalagi emeritasi ini. Pertama, Bapak Pendeta David Siboya ini adalah guru, sosok idola bagi saya. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana saya harus menyampaikan khotbah saya di depan guru dan idola saya. Kebetulan kami satu kampung, rumah dekat. Jadi begitu Bapak Siboya ini sudah pendeta, semua satu kampung selalu menyebut nama Bapak pendeta ini. Dohok ma bapakku sih, di Berekodo, Pendeta Davidi, jago, Pendeta hebat, ini mana usitu. Sehira nasohasia bibana ngarupani, tarima kondisyon. Alai duko Pendeta hupai hutiku muse, bah, tohodo. Ini Amang Pendeta Siboya ini layak dijadikan guru dan idola bagi seorang pendeta. Air sohyado be hubereng bohina muruk, bohini bangga murhing, dia tetap segar. Apalagi waktu beliau sebagai sekretaris jenderal saya preses, dalam rapat segenting apapun, ini wajah sudah hitam dan makin hitam karena kecewa, tapi beliau bisa tenang-tenang. Sia dia duno yang ipar guru noni, hape paru sarupa perlagu buti duha minar waktu begasan. Lalu yang kedua, seperti yang kita tahu, Bapak Pendeta Siboya ini memiliki pengalaman dalam seluruh jenjang pelayanan di HKBP. Pendeta fungsional pernah, dan melayani sebagai pendeta fungsional tidak kalah hebatnya juga. Lalu pendeta resok juga pernah. Di samping itu beliau juga pernah menjadi majelis pusat. Saunari dong be. Tapi dulu kalau disebut majelis pusat, sehirana satingkat tuh urus namanya itu. Artinya dia penentu di HKBP ini. Selain itu dia pernah menjadi mantan preses di HKBP juga. Lalu mantan pimpinan HKBP. Artinya saudara, apapun yang saya bicarakan beliau sudah tahu. Nah, aduh godohonon nang ngau boto sudah nedok mihasian, nenu godohon nasone. Tapi ini realitas. Lalu yang terakhir, yang melahirkan saya Boru Siboya. Jadi otomatis tulangku ini dan masih keluarga dekat. Jadi artinya saya nggak tahu susahnya kalau sempat bere yang majamita itu tulang dan pas betul. Karena biar bagaimanapun tulang itu adalah perantaraan berkat, bahkan begitu. Tulang itu adalah tempat kita menerima nasihat sebagai
perantara Tuhan untuk memberikan berkat kepada bere-berenya. Saya naruh aku bagasan, wah ma benok majamitai tulak konai, naruh aku bagasan tiki pada desa mitawan. Tapi justru di dalam panggilan tulang inilah terselip keberanian saya berkhotbah. Karena apa? Dalam bahasa sehari-hari, dang adong banting bere. Alain nasadana indak pola hudok. Inilah keberanian itu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, biar bagaimanapun alasan-alasan yang saya katakan tadi, satu hal, biarlah iman kita yang mempersekutukan kita hari ini. Kita saling kenal, kita saling menguatkan, kita saling hadir di sini. Adalah karena iman percaya kita yang selama ini Bapak Pendeta David Farel Siboya ini menggariskan itu dalam seluruh sejarah hidup kekristenan dan iman spiritual kita. Kita datang dari berbagai gereja di mana Mang Siboya ini melayani selama ini. Kita datang karena sahabat beliau. Pasti ada tergerus, pasti ada titik sejarah dari dalam kehidupan kita yang dibangunkan melalui pelayanan beliau. Maka saudara, sehubungan dengan khotbah ini, saya mau katakan bahwa pasti semua orang pasti ingin sukses. Gak ada orang yang mau gagal. Gak ada orang yang mau maaf jadi pecundang. Gak ada orang yang mau menjadi kalah. Walaupun kita harus jujur saudara, sukses itu berbeda bagi setiap orang. Dan di samping itu, sukses itu adalah sesuatu yang kasat mata. Ia ada dalam hati kita dan pikiran kita. Sukses itu adalah dalam pikiran saya ini. Ada dalam hati saya ini. Tapi itu terus mengakar. Saya harus mengejar itu. Saya harus mencapai itu. Sehingga menjadi masalah adalah saudara, kenapa orang mengejar itu? Apa yang mendasari orang? Apa yang memotivasi orang untuk mengejar sukses itu? Saya ambil alasannya beberapa saudara. Yang pertama, sukses akan membuat seseorang menjadi bahagia. Siapa yang tidak bahagia sekolah selesai? Siapa yang tidak bahagia kalau dia bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya dengan baik? Siapa yang tidak bahagia kalau dia bisa membuka usaha, lalu usaha itu berhasil, dia menjadi pengusaha yang terbaik? Siapa yang tidak bahagia kalau dia mencoba mendesain dirinya menjadi orang yang bisa menentukan kebijakan di tengah-tengah bangsa ini? Kemudian dia mencapai itu. Tapi yang mau saya katakan saudara, bukan hanya ketika itu semua kita capai. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika dalam setiap proses itu, saya menjalani itu dalam kualitas kebahagiaan. Saya memulai karir saya, walaupun saya masih tahu bahwa itu dalam pergumulan yang panjang, saya sudah menjalani itu dengan bahagia. Keluarga, anak-anaknya masih kecil, harapan dan cita-citanya banyak. Tapi dia menjalani perjalanan rumah tangga itu dalam kualitas kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan inilah kualitas hidup. Ketika saya bisa menjalani setiap proses dalam kualitas kebahagiaan seperti itu, dan ketika saya mendapatkan itu, inilah kebahagiaan yang benar-benar. Dan ingat, hanya orang yang bahagia yang bisa menunjukkan kualitas hidup dalam segala keadaan. Lalu yang kedua saudara, sukses itu kita butuh menjadi penyemangat, dorongan, dan rangsangan dalam menjalani hidup ini. Banyak dari antara kita mungkin berangkat dari keluarga sederhana. Secara ekonomi sangat terpuruk. Dan jujur, orang yang tidak diperhitungkan secara ekonomi, secara sosial juga, dia adalah menjadi orang yang dianggap inferior. Sehingga karena keterpurukan hidup, karena persoalan tekanan ekonomi, lalu dia mengatakan ke dalam dirinya, suatu saat saya akan berhasil. Saya tidak mau tinggal hanya dalam tekanan dan penderitaan ini. Di titik sana nanti, kebahagiaan dan kesuksesan akan saya peroleh. Belum dapat, tapi dia disemangati, diinspirasi terus menerus untuk berjuang mendapatkan itu. Maka saudara, saya harus katakan, jangan sampai kehilangan harapan. Jangan sampai kehilangan semangat motivasi dalam hidupmu. Kalau sampai kehilangan harapan, bahaya masa depanmu. Sama seperti orang yang sedang jatuh sakit. Nama saya doh buang, saya bah. Nggak buat pakai dalam daku udah mati nama bah.
Alang mau bati tak tolak be. Malang bubur mau ipedang be. Alus ni selesai nama. Pai mama pertos nanya teh. Ini masa betul itu sih. Kenapa nggak berani lihat dari sisi yang lain? Kenapa mesti dari rasa sakitnya itu? Kenapa nggak dilihat penyakit ini pasti sembuh, penderitaan ini pasti berakhir, kesusahan ini pasti ada ujungnya, dan akhir dari semuanya itu adalah kebahagiaan dan kesuksesan. Kan ini sebuah semangat, ini sebuah inspirasi, ini sebuah motivasi. Maka saya harus katakan, siapapun kita di tengah-tengah pergumulanmu, jadikan menjadi motivasimu bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang akan mengantar kamu kepada hidup yang sesungguhnya di masa yang akan datang. Amin. Lalu yang terakhir, kesuksesan dapat juga kita jadikan sebagai pengganti dari berbagai kegagalan di masa lalu. Masa lalu mungkin adalah masa lalu yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan segala tekanan. Alai Roma keberhasilan ini mau lihat tema Tuhan. Ini adalah berkat terindah. Maka saudara, siapapun kita di sini, ingat masa lalumu, ingat pergumulanmu, ingat kesusahanmu, dan ketika kita bisa menikmati sesuatu hari ini adalah kebesaran Tuhan. Hanya saja memang saya harus katakan, Holland dihalak memiliki mental baja do dapat on. Anggo permental na di mana Tuhan nami namurakeok hatok bo selesayon. Daung bebas mundur na siani ini mana. Ada ini pengalaman. Roma dong sakitan, merantau ke sini. Kebetulan saya dulu pendeta di Cilengsi. Di sana kan banyak pabrik. Lalu minta tolong dengan orang, saya masukkan dia ke pabrik itu. Saya tunggu dia pulang dari situ. Gimana pekerjaan hari ini? Sohu botol Kenapa? Ay holak kala yudo si sudah bang, si pak kulingnya. Ini mana maksudnya kamu mah? Belum apa-apa sudah kalah. Belum apa-apa sudah mundur. Saya tahu sesulit apapun hidup ini, saya harus seberangi, saya harus menangkan. Memang benar, tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Ada semangat, ada iman, ada kekuatan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Yang mau saya katakan saudara, kalau itulah ukuran sukses, itulah kebahagiaan, itu yang memotivasi kita secara duniawi. Lalu datanglah firman ini. Kebahagiaan dan kesuksesan, sukacita yang kita sesungguhnya adalah ketika Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Bayangkan saudara dengan semua hal yang saudara pergumulkan. Saudara bisa melihat hal-hal yang bisa membuat saudara sepertinya mau mundur dalam hidup ini. Sekarang saya katakan, segala berkat rohani sudah Tuhan sediakan bagimu. Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus itu adalah Tuhan yang sudah menyediakan segala berkat rohani itu. Siapa yang tidak nyaman? Dak portibio kape natalului, dakola portibio kape Jabarta, surgoi. Tuhan sudah menyediakan itu bagi kita. Wah, dang boy semangat tiba ini. Kenapa harus terpuruk? Ketika berbagai penyakit itu menekan, kenapa harus putus asa? Kita harus bangkit dan memenangkan itu. Kita harus menjadi orang yang benar-benar harus menunjukkan kualitas kita dalam segala keadaan. Alani mananga hape namasa di bagasan nguluon, jalanilah. Sebagai pemilik segala berkat rohani dalam sorga, termasuk dalam memasuki masa pensiun. Suatu ngirip puhamu muraon, godang gozol maholan neng masa pensiun itu budak tubuh sahina. Artinya masa pensiun itu adalah masa yang mengkhawatirkan. Yang dulunya sibuk menjadi tidak sibuk. Mengakhiri jabatan pedak sudah colma tolak. Bang Eson noaing amak pandita dari abis siwoyaon. Iber kamu tetap bibana segar dang itu. Sia sekjen gabi pandita resort. Orang dulu amang sekjen. Sekarang berubah. Orang diuluan nih. Holang ini mah. Ini kan semua orang sanggup loh. Bagi manusia turun jabatan itu menyakitkan. Iba narakyado pejo selama pandita, roso pandita iba, kebaktian tu jauh nami. Arana masa turun jabatan nama tadakyar misoni. Yang selalu adalah Pak Pendeta, aduh puji Tuhan. Kenapa? Ini doa Pak Pendeta, datang dulu suamiku sudah naik pangkat sekarang. Itu yang
Maka saya harus katakan saudara, orang sebagai pemilik kerajaan sorga, berkat rohani itu, itulah yang menguatkan sehingga dalam memasuki masa pensiun ini, biar kamu namanya ganteng itulah kau. Itu dah tu semua ngapiat dah. Itu benar makin cinta na tulak ko mamere. Ay saya makin tua iber tulak ko na tok saya makin hebat. Tarok terpuruk. Luar biasa doh bah. Lalu yang berikut, apapun penderitaanmu hari ini ingat itu. Sudut pandang ko sirobaummu. Molo adong luka ipatu, holal luka nei hubereng, ihu pa hacit-hacit, hacit namanya terus. Tapi kalau saya bisa mengatakan kepada diri saya, sebesar apapun luka itu, luka ini pasti sembuh. Mujizat Tuhan pasti nyata. Selesai. Jadi di hodo mabeko susah, hodo mabeko terpuruk. Kita yang bikin kita makin hancur. Kita tidak mau membangkitkan semangat itu. Anggo kudok termasuk yang kamu miliki hari ini. Apapun itu semua terbatas. Dan adong nahot. Yang kekal hanya warisan sorgawi itu. Sehingga saudara, tidak ada apapun yang ada di dunia ini membuat kita menjadi orang yang tidak bisa mengontrol diri dalam kualitas kebahagiaan. Dan tidak ada suatu hal apapun yang membuat kita menjadi manusia yang sepertinya terpuruk dalam segala keadaan. Itu kan nadong go baru manuruk songoni. Tuk tu dia pelau hol na hol soan. Baru manuruk setia du nuai ngon raku begensa. La sorong optimisme na mananga. Bedu koni pasti holak kata nasi bigi-bigi. Holak kekhawatiran nasi bigi. Seorang pemilik sorga yang mewarisi kehidupan sorgawi itu, dia akan memiliki semangat terus. Itu mana kamu na Paulus dalam nats ini. Dia mulai, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ungkapan sukacita. Ini adalah luapan kegembiraan. Ini adalah ungkapan rasa syukur atas segala kebesaran dan anugerah Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah ini adalah ungkapan sukacita dan kebahagiaan. Allah boha, bere kamu nama dah. Holan halak namar lasni rohado bisa survive dalam segala keadaan. Orang yang hidup dalam kebahagiaan dan sukacita lah yang bisa memenangkan apapun pergumulan yang dihadapi. Ibana, bere kamu nama halak batak, aha PDHTI. Sadok atas nisi pangano do sudi. Asa jolo butong ato. Ay ngulung abutong ngopi segar. Alani pariso bejo. Apapun yang saudara hadapi, pastikan kamu hidup dalam sukacita. Kamu mazonai. Aha masih harap penotos yang namurhing. Tahu murhing? Cemberut. Hati-hati sintua yang baru ditahbis ya. Ini kualitas ini. Masa baru septua, baru ditahbis sermon pertama sudah murhing. Kenapa murhing? Udah nggak tahu lagi terjadi apa di gereja ini. Ternyata ini semua dia dia mah pikiranmu sudah kawan. Hidup ini terbatas. Kamu hanya bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Maka saudara hadapi semuanya dengan kata-kata ini, terpujilah. Amin. Akamat tapi mulu paju pangdo inata terpujilah itorin nama. Inata pesongoni, unang maretong-etong. Kalau saudara sebagai seorang ibu tidak dalam sukacita lagi berjumpa dengan suamimu, dak koto doh tu suami ini sebeho bersukacita mau lupa jupang. Itu makanya bagi saya saudara, judul buku ini, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Karena memang hidup ini adalah hidup yang harus kita pertontonkan dan biarkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Asugarita sukut tulaku badita siboyaon, bagaimana dia dalam sejarah hidupnya. Dan ini adalah natsidi beliau. Natsidi ini justru menggambarkan bagaimana ketahanan beliau menghadapi setiap ombak hidupnya sampai menghantarkan dia kepada titik ini. Semua dia pakai dalam rangka memuliakan Tuhan. Nah, naing dohonokku, bagaimana kita seluruh umat percaya boleh mengaminkan ini dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang boleh membawa kita untuk tidak memuji Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itu makanya saya teringat
dengan almarhum TB Simatupang dalam ulang tahunnya yang ke-70. Dia berkata seperti ini, saya menganggap diri saya ini adalah orang yang berhutang. Berhutang kepada Tuhan. Walaupun saya tahu bahwa Tuhan itu bukanlah kreditur yang meminjamkan uangnya kepada kita. Tetapi saya berhutang kepada masyarakat, berhutang kepada bangsa, kepada Tentara Nasional Indonesia, di mana saya dipakai berkarya di sana. Berhutang kepada bangsa Batak, berhutang kepada keluarga besar saya. Artinya saudara, dunia di mana kita berada adalah dunia di mana hutang ini mesti dibayar. Apapun yang saya pertontonkan, saya katakan, itu adalah kata-kata dalam rangka memuliakan Tuhan. Amin. Kalau ini unak patudu, kekhawatiran apapun. Sehingga saudara, kalau tokoh-tokoh besar biasanya menuliskan memoir dalam saat tahap tertentu dalam hidupnya, di mana dalam memoir itu dia akan bernostalgia tentang karirnya di masa lalu. Dalam buku memoir itu dia akan menuliskan bagaimana tahapan-tahapan prestasi-prestasi yang ditunjukkan dalam kehidupannya. Maka memang inilah seorang pendeta yang benar. Pendeta yang benar itu adalah pendeta yang hanya membiarkan hidupnya, mempersiapkan hidupnya, dan mengajak semua orang melalui karya dan pelayanannya agar memuliakan Tuhan. Nama besar bagi seorang pendeta bukanlah sesuatu. Ini bandabarani Paulus Madokon. Naposo nasohasia dua. Kemudian kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Bukan dia yang mau besar, tetapi yang mau datang dari belakang saya ini. Maka saudara, apa yang dituliskan oleh Bapak Siboya ini adalah sesuatu yang harus menyadarkan kita bahwa kualitas hidup dalam pelayanan kita itulah yang terbaik. Oleh karena itu saudara, warisan apa itu? Warisan sorgawi itu yang harus kita miliki. Yang pertama, kita adalah orang pilihan Allah. Sekali lagi, kita adalah orang pilihan Allah. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, inisiatif pemilihan itu ada di tangan Allah. Dangalani hebata, dangalani jagota. Bukan karena prestasi kita. Makanya kalau seandainya kita mau pinjam cara memilih manusia, kita pasti berpikir, Tuhan mungkin bisa berpikir ulang. Apakah kita ini orang yang layak dipilih? Karena lihat, standar memilih bagi manusia jelas, kualitasnya tinggi. Saya ambil contoh, mencari pekerjaan. Standarnya gajinya tinggi. Lalu ya todak pula lu jaiba, itu modal gajinya kan ini. Itu makanya lihat mental kita sekarang ini. Gak mau bekerja keras, mau mengharapkan imbalan yang tinggi. Hanya bekerja sedikit, dia mau mengharapkan imbalan yang sangat besar. Ini standar manusia. Lalu yang kedua, cari jodoh atau menantu. Mau lebih rokpinya nanti, hitam manis mah. Wajah boleh pas-pasan lah, nggak apa-apa. Tapi duitnya banyak. Ini standar manusia, weh. Dia tunggu lu opang beruku gabelu siapa? Kan ini mah. Lalu yang berikut, ibu-ibu ini kalau belanja juga standarnya kan jelas. Mau milih-milih sayur, pasti sayur yang segar. Kalau bisa organik. Mana ada orang tuh mana bang nabusuki pitaho, selma boyan langon, mana ada itu. Tapi standar ini jelas. Yang mau saya katakan, saudara, coba kalau kita bayangkan standar itu diberikan Allah kepada kita. Ini enggak ada. Malah Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maka saudara, pilihan Tuhan tidaklah pernah menjadi pilihan yang meleset. Ada pengalaman di Alkitab ketika Samuel disuruh Allah menjumpai keluarga Isai untuk memilih salah seorang dari anak Isai menjadi pengganti Saul. Itu Roma anaknya Eliab naganting. Itu rodo si Samuel oddo ibana.
Janggon mulai pilih Tuhan itu tulak perdita dapiton, tangalan ni ganteng ada. Alay alani rohana. Lah memang sonari dohono do bahate. Atik pe madokon robani dang sisi luar. Alay selalu kriteria itu ada. Alay ternyata ide batang adong sama sekali. Sebab Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tapi ereng mah, buah standar munati boy ngapueso. Iko songono do parumai kuni mudu ko dapo mui, buah do cocok ko. Ido alom nuai. Padahal kamu yang memilih itu. Kamu mengatakan pekerjaan ini yang terbaik, boha, sesuai dengan standarmu. Ternyata setelah dijalani, nggak itu juga. Oleh karena itu saudara, mari sadari, saya ini boleh berdiri hari ini. Ini adalah atas pilihan Tuhan. Dimanapun saudara berada, di tengah-tengah pekerjaanmu, di dunia manapun saudara, dalam kualitas pekerjaanmu, tunjukkanlah kualitas pilihan Allah itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu sebabnya saudara, saya melihat kalau Allah mengatakan ini kepada kita, bahwa kita telah dipilih sejak dalam kandungan. Adorak soja gope portibion. Yang mau saya katakan, mulai dari dulu Tuhan itu adalah Tuhan yang terbaik bagi kehidupanmu. Wahai kau kamu nama sia soja gope portibion. Sejak engkau belum lahir, Tuhan telah memilih kamu. Dang nang burju Tuhan ini. Mulai na jolong ay pasu-pasu ho. Alani do honokku do. Omang olum nuaingon, inilah hidup atas berkat kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan apapun. Bahkan sering saya katakan dalam khotbah saya, dalam kerangka pembangunan iman spiritual. Jangan-jangan ngoluku saunariope dak perdue ni tangiakku do peon. Tapi ini adalah doa nenek saya, doa bapak saya bisa menjadi pendeta hari ini. Dan jangan-jangan ini adalah doa warga jemaat. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita mentransfer kebaikan Tuhan itu melalui kualitas diri saya yang terbaik. Apakah doa saya, apakah kerja keras saya, apa yang saya lakukan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi hidup orang lain atau tidak? Ini harus membangun kesadaran bagi umat manusia sepanjang generasi di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan pernah puas, apalagi sombong dengan apa yang saudara miliki. Tapi pertaruhan saya, Tuhan, setiap kata yang saya katakan, setiap kehadiran yang saya bangun, seharusnya ini adalah kata dan kehadiran yang membawa semangat dan inspirasi bagi orang lain. Yang berikut, kalau Tuhan sudah mempersiapkan saya mulai dari dulu, dipilih sejak dunia ini belum dijadikan, itu artinya sejak dari dulu Tuhan sudah mempersiapkan saya kepada realitas hidup saya hari ini. Sekali lagi saya katakan, Tuhan sudah mempersiapkan kita sejak dahulu kala. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kita diciptakan untuk menghadapi dunia sekarang ini. Orang yang sudah dipersiapkan Tuhan tidak akan pernah mundur kualitasnya. Hanya karena berbagai tekanan apapun. Isido hebatnya mak pendeta si Boyok kubereng. Apalagi selama dia memimpin sebagai sekretaris jenderal HKBP. Dia tahu berbagai kesulitan yang dia hadapi itu. Tapi dia menunjukkan kualitas. Dia tidak kalah oleh berbagai godaan itu. Dia tidak kalah oleh karena nilai-nilai emosional yang sudah tertanam pada saat itu. Apalagi di Tikisinode Godang 2016 do ya teh. Duko gagal tuh porus. Hami ngagelisah. Habi lah natina. Sehira nau do nek seje nengi purus seterak be bagasa. Beliau bisa tenang. Martangiang gimana? Daun martangiang mahitan di mana suni? HP ternyata cara Tuhan berbeda. Dan ye purus soi seje doina itu terpilih. Ketenangan dan kenyamanan itu harus saya katakan ini adalah buah
dari semangat spiritualitas keputusan iman bahwa hidup saya adalah hidup yang sudah dipersiapkan Tuhan menghadapi realitas apapun. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah sesali apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi tunjukkanlah bahwa Tuhan sudah memilih dan menempatkan saudara dan mempersiapkan hidup saudara untuk itu. Itu makanya kalau segar seperti ini adalah buahnya. Coba saudara di usia 65 tahun berkarya musik. Ibai buku. HP ngaku dah ngapeditan nang 50 60 tahun mana ngahapi so hiasi nurat. Hola bahan sermon do hiasi nurat. Tapi ini tahu ini karya keberapa? Artinya saudara, saya teringat Yesaya 65 ya 20. Di situ tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Kita lihat Bapak Ibu dan Saudara. Sekarang usia nggak menentukan lagi soal karya. Banyak orang sekarang usia di atas 65 tahun. Karyanya justru menjadi karya besar. Bala kebetulan di Sopodolek kita nuang marming nama beribadah. Bapak Luhut Panjaitan ini. Mungkin umurnya sekarang sudah 75 tahun. Masih bisa berkarya. Lalu Ratu Elizabeth di Inggris. Bayangkan umur 96 tahun. Masih bisa memimpin. Joe Biden. Dalam umur 80 tahun. Masih memimpin negara besar sekarang ini. Jauh nang dohodok kunang mabah. Memang ngirido mo sipata mulai toridokon lansia. Saya terheran nang ngirido ate. Padahal ini adalah bisa menjadi usia Mas. Usia yang hebat. Usia dalam mengukir karya dalam segala hal. Ngalam tenang, ngalam matang, ngalam jago. Hidupan na sa mga piyan iba mo lepas memimpin ulang tahun na songonon 65. Ay waduh naik sahat do ibe tu son naruham no ay. Isi mana yang umur ison nasa hampir sarupa tu umur 60 tahun ke bawah. Ay waduh roham buboy do ita sahat tu siya na songonon. Hidupan na do onok kudo unang materpaku hita umur manusia hanya 70 tahun. Dukoni penderitaan ini unang masih. Iya ya tom mahita. Di situ tidak ada lagi orang yang mati muda. Iko 100 tahun paling oti. Amin. Bado 100 yakin do ita sudah. Saat ita 100 tahun. Baik kon yakin do tungunang ragu. Wabe beno nak padita. Ngagulay son wangi torin mana? Itoring oti mana maringa ngapitu bagasan. Wala ada kalau Tuhan berkenan hola noni do molo tapangido umur otat balau marhua. Kalau saudara minta usia yang panjang anggotonggo mangarsahi dengan nila bumi o Tuhan nami. Pangido ma, selesaikanlah Tuhan itornimu ma. Kita harus jamin usia diberikan, kualitas terjaga, lalu karya juga menjadi karya yang terus berkesinambungan dalam hidup. Tatanya ko mangko padita dapiton, rodo pibukunyo no tolu pak nayan no. Lihat energinya, alay pa memang tonggo pengaruh na dilabungay no niya deh. Ayang go tonggo holan na mangarsay na ilabungot tuan na miya mango selesai do deh. Ado, akamato mazo, pos doroham mamereng nila bumi. Pos doroham ngalay na sutarubet abe. Bisa aja memang kan. Lalu yang kedua, kita adalah anak-anak Allah. Aka anak ngide batado hito. Ber kamu mahibatna. Ngai pilit ibah musea gabe anaknya. Jadi kamu bukan lagi hamba. Ini Paulus musea di Galatia, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Hamba, lasbo hape burjuna, terus doi hamba. Kan itu nah. Paling gajinya tanpa otik-otik. Hamba tidak pernah menjadi ahli waris. Allah yang beri kamu nama. Allah ni holong ide bata, kita dipilih, lalu diangkat menjadi anak. Aka anak ide bata mau cudi. Ini anugerah Tuhan itu. Molo anak ngide batado honu aing puasa ragu ho. Sagaru doho bapakku ngeheba pakilalaku. Apalagi madoho debata. Saya ini anak Allah yang menjadi ahli waris.
Bawa ngapor saya onuai ngado kapling amui di surga. Isi mana por saya. Kada ko bertudu ti sudi ba. Anggo suadong be hapor saya ono dang nahu boto be. Apapun susahnya, saya sudah ada bersama Tuhan nanti di surga. Alai memang iportibiondo be kita jangan lupa kawan. Kaki masih ada di dunia ini. Oleh karena itu yang pertama, like father, like son. Songoni bapakna, songoni mana nga. Dang daw tuwis, unak pola pagajang, wala ni mahita. Artinya ini kualitas yang harus saya pertontonkan dalam segala keadaan. Mulai doko kala burju bapak kudang burjuau. Ayah anak isi doh, anak isi menurung. Nai sudut-sudutan do tai jamu bapakmu. Bayi do ba. Tak songo bapakmu hatin. Ngana cita perasaan. Beh puang dau nei. Itu naroha do. Ale mulai do. Songo bapak mi do burju matena. Iya kalau bapak saya itu hebat itu torningon damat to. Jauh pesongo ni. Apapun yang ada di dunia ini ingat, kualitasmu adalah kualitas terjamin. Identitasmu adalah identitas yang tidak boleh diambil oleh apapun. Mana betul? Sebagai anak, dapat dua kon. Mulu anak ide bata doau, saya harus berani memutuskan hidup saya, diri saya ini, pekerjaan saya, rumah tangga saya adalah tempat di mana kemuliaan Allah. Hanya itu kemuliaan yang harus dipertontonkan. Begitu dah, ayah anak ide bata doau, ahli waris. Diri kon di kogana be ngana ni hamuliau ni de bata don. Hataku pe ikon hata gambaran ni hamuliau ni de bata. Hidup anak ini bata hanya berkat Tuhan, hanya kata-kata indah, hanya kata-kata berkat siani. Kita buta bodoh hanta ni halak nagabi anak ini bata. Dong isi hata na merendahkan. Apa pa? So dalam krus do ida ba. Nang ulam mol ngului tak ibetok siani. Bah, na lagi die do honwai. Songon na langsing bah. Sarung padu nani dok ni. Alai halak na parade dirina menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hata namanya motivasi. Hata namanya mengati. Eso itu ngirip puamu hepeng namanya mengati ngulun. Atik pe perlui. Hata ope. Hata si jaga odo. Kehadiran ini juga harus menjadi kehadiran yang menguatkan dalam segala hal. Apa pun di mah? Ingat tamu nama. Molo anak ngide bata. Dia mampu berkata cukup, mensyukuri dan mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan baik. Dan keinginan doh seleraku bila menguasai. Alai. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang hidup. Saya bersyukur dengan semua apa yang ada ini. Engkau madokonodo resep sehat. Zilu zihanu. Ewer kamu nama senyalangan ubat. Dang boy ni netralisiro pinature rohaon. Babu anak ngide batado. Baka selesai do to. Saruba do ya kainang. Laos tupiga salok ko lao mabek kecantikan mohon. Anggo so selesai do ibaga sa tonga maina mai. Jadi lebih bagus ini ditata, ini dikelola sebagai orang pilihan dan anak Allah dalam segala keadaan. Lalu yang terakhir dari Nats ini. Berkat rohani itu adalah dosa kita telah diampuni. Oke? Saudari bereng jotu budi. Coba evaluasi dirimu ke belakang. Seberapa banyak dosa yang kau lakukan pada masa lalu? Seberapa jahat itu? Lalu firman ini mengatakan, dosamu, masa lalumu sudah menjadi masa lalu yang dilupakan. Tuhan telah mengampunimu. Hidup mana perjamuan kudus macam bu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya mengatakan, dosa-dosamu telah diampuni. Imahulala teh jami tahun tulakuna burju. Sengaja hupilit natson. Ala huboto do bagaimana pengalaman hidup seorang pendeta David Farrell Siboyan yang berjuang terus memenangkan hidup, memenangkan keluarga, lalu memenangkan gereja. Banyak benturan, tapi benturan itu dimenangkan. Maka benar, berkat rohani itulah yang menguatkan. Dan portibion, bukan apa yang ada di dunia ini, tetapi yang sudah Tuhan titipkan itu. Rak mahita madok, saya ada dua tolu judul libukon. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Matang yang mahita. Tuhan Allah di dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah syukur kami hari ini, di mana Mang Pendeta David Farrell Siboya
memasuki usia 65 tahun. Dan sesuai dengan aturan HKBP, dia akan memasuki masa pensiun sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan di organisasi HKBP. Walaupun tugas-tugas kependetaan karena tohonannya masih akan berjalan terus, tapi fungsinya di tengah-tengah gereja HKBP harus berhenti. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi karyanya hari ini di usia 65 tahun ini menggambarkan bahwa nama besar, sejarah, apa yang dia lakukan bukan itu yang lebih utama. Tetapi bagaimana kehadirannya, pelayanannya, mengajak semua orang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, beliau lakukan, itu hanya semata demi kemuliaan namamu. Berkati semua kami yang hadir di sini. Biar persekutuan ini boleh menjadi inspirasi penyemangat bagi kami. Terlebih firman-Mu hari ini, bahwa apa yang ada di dunia ini bukan itu warisan kami, tapi warisan kami adalah kehidupan kekal sorgawi yang sudah Tuhan berikan bagi kami sejak dunia ini belum dijadikan. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Dosa-dosa kami sudah Tuhan ampuni. Keselamatan menjadi milik kami. Berkati kami semuanya, berkati Amang Siboya, berikan kesehatan, umur yang panjang lagi, terlebih dengan Inang juga. Kiranya mereka berdua tetap hidup dalam tuntunan anugerah pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh panitia yang mempersiapkan ini juga, dan tempat ini. Biarlah ini menjadi kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan semata. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.